Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior menyesuaikan. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama Muhammad Riza Harnang Setio, NIT 572011327530. Kelas TALK 2B, nomor presensi 15. Mohon izin untuk melaksanakan tugas membuat video mengenai tugas pokok dan fungsi dari Bea Cukai, Imigrasi, dan Syah Bandar dari mata kuliah Kepabeanan, Keimigrasian, dan Kesyahbandaran. Untuk yang pertama adalah tugas dari Bea Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi dari kepabeanan: perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Untuk yang kedua adalah tugas pokok dan fungsi dari imigrasi. Tugas pokok dan fungsi imigrasi dikenal juga dengan trifungsi imigrasi. Trifungsi imigrasi ini meliputi pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia, pemeriksaan dokumen perjalanan baik negara yang ditinggalkan, negara yang dikunjungi, maupun negara yang dilalui. Pasal 528, Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktorat Jenderal Imigrasi dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Pasal 529, Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang imigrasi. Pasal 530, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 529, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan di bidang imigrasi, pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang imigrasi, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi, dan pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi. Yang ketiga adalah tugas pokok dan fungsi Syah Bandar. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Syah Bandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 207 ayat 1, Syah Bandar mempunyai tugas mengawasi kelautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan, mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, mengawasi kegiatan penundaan kapal, mengawasi pemanduan, mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun.